Sebelum lanjut ke videonya, admin mau memberitahu kalau lebih dari 90% penonton novel CN belum subscribe. Untuk itu bagi yang belum subscribe mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar admin makin semangat upload video. Bab 74. Acara utama. Tempat ini adalah stadion yang sangat besar yang menyebabkan seseorang merasa tercengang, laut yang padat menutupi tanah sejauh yang bisa dilihat. Suara gemuruh bumi yang mendidih bergema di langit seperti raungan naga besar, di bawah gelombang sonik yang menakutkan ini. Bahkan lapisan awan di langit telah hancur sampai hanya tersisa potongan. Banyak platform batu besar di udara di atas alun-alun. Platform batu ini adalah yang paling mempesona karena wajah terakhir dari pertemuan pil ini akan terjadi di sana. Setelah orang-orang berkumpul beberapa hari terakhir, daya tarik alun-alun tidak diragukan lagi mencapai puncaknya karena hari ini adalah hari ketika Realm Pil dibuka. Hanya alkemis mereka yang berhasil keluar dari Realm Pil akan memiliki kualifikasi untuk terus berpartisipasi dalam pil temu. Suasana di tanah terbuka itu sangat panas. Sejumlah tatapan tak terhitung dimasukkan di alun-alun tengah. Ada sebuah pintu besar yang dibangun menggunakan batu hitam di tempat itu. Riak spasial di pintu besar telah mengungkapkan perasaan terdistorsi. Ini adalah pintu keluar dari Realm Pil. Segera setelah itu, para pesaing yang berhasil melewati rintangan kedua akan berjalan keluar dari sana. Mata kelompok dokter peri kecil itu berfokus pada pintu ruang besar di panggung tinggi stadion. Wajah mereka mengandung sedikit kecemasan, meskipun mereka yakin dengan kemampuan Xiaoyan. Mereka juga mendapatkan persaingan yang kompetitif di alam pil. Tidak perlu khawatir, banyak pesaing telah menghancurkan batu spasial mereka dan keluar selama waktu ini. Jika Xiaoyan keluar, dia pasti akan datang mencari kami. Ye Zong di samping tersenyum ketika dia melihat mata mereka. Jadi dia berbicara dengan sikap yang menghibur, segera. Dia merasa bahwa itu kata-kata ini tidak benar-benar tepat. Dia dengan datar tertawa dan berkata. Selain itu, dengan kecerdasan Xiaoyan, melewati rintangan kedua seharusnya tidak menjadi masalah. Dokter peri kecil hanya bisa tanpa daya menggelengkan kepalanya di hadapan kekhawatiran Ye Zong. Dia baru saja akan berbicara ketika mata cantiknya tiba-tiba menyapu ke alun-alun. Pintu ruang di tempat itu tiba-tiba memancarkan gelombang riak spasial yang intens. Pintu ruang besar telah dibuka. Lautan orang-orang yang membentang tanpa henti dengan segera menyiarkan keceriaan jiwa ketika riak spasial muncul, begitu. Tak terhitung banyaknya mata yang panas berayun. Setelah itu, mereka berhenti di pintu ruang besar. Semua mata yang hadir memandang ke bawah sebagai fluktuasi dari pintu spasial menjadi lebih intens. Pada akhirnya, banyak tokoh mulai berjalan perlahan, kaki mereka mendarat di tanah alun-alun di tengah sorak-sorai semua orang yang hadir. Keceriaan memekakkan telinga pecah dari galeri melihat ketika mereka menyaksikan para pesaing ini berhasil keluar. Mereka yang bisa tiba di tempat ini sudah dianggap di antara alkemis teratas di seluruh benua. Bahkan jika mereka menyerah berpartisipasi dalam kompetisi sekarang, mereka masih diperlakukan sebagai VIP oleh beberapa faksi. Sorak-sorai semakin nyaring saat semakin banyak sosok manusia berjalan keluar dari pintu ruang satu demi satu. Kotak besar itu bergetar di bawah suara mengerikan ini. Bang! Pintu spasial berdesir sekali lagi. Segera, sosok yang sangat anggun perlahan berjalan keluar. Akhirnya, sosok itu terpapar di bawah sinar matahari yang hangat. Segera, sorak-sorai di arena mencapai air pasang. Nama Cao Ying cukup terkenal. Semua orang tahu bahwa itu dia memiliki kemampuan untuk bersaing untuk tempat juara kali ini. Dibandingkan dengan Cao Ying, pusat perhatian yang dinikmati Song Qing jelas sangat redup. Meskipun ia juga dianggap jenius, ia akhirnya mengalami kesulitan bersaing dengan pusat perhatian dari bakat iblis. Sekelompok besar orang keluar setelah Cao Ying, namun kelompok dokter peri kecil itu tidak dapat menemukan sosok Xiaoyan. Tidak peduli bagaimana mereka mencarinya, wajahnya yang cantik segera berubah sedikit dan tangannya tanpa sadar mengeras. Jika ada kecelakaan yang terjadi pada Xiaoyan di dalam alam pil,
sulit untuk membayangkan apa jenis penyakit yang akan dia terima. Ye Zong di samping tidak berani mengatakan apa-apa saat dia melihat wajah gelap dokter peri kecil, hatinya mulai merasa tidak yakin. Musuh terbesar dalam alam pil bukanlah hewan ajaib di dalamnya tetapi para pesaing lainnya, untuk memungkinkan diri mendapatkan peluang ekstra untuk berhasil. Beberapa orang yang kemungkinan besar akan membunuh para pesaing yang dapat mengancam mereka. Penempatan Linus diisi dengan sorak-sorai yang menggembirakan, tapi daerah kecil ini tampak sangat tenang. Pada saat ini, bahkan Tian Huo Zunze secara tidak sengaja merajut alisnya. Jarinya, yang semula ditempatkan bersama, telah berpisah tanpa dia sadari. Pintu besar spasial sekali lagi berdesir ketika hati dokter peri kecil dan yang lainnya telah tenggelam. Sesosok kurus perlahan muncul. Akhirnya, dia melangkah keluar dari pintu ruang besar dan mendarat di tanah. Itu kakak besar Xiaoyan. Xinlan buru-buru berteriak. Kegembiraan dengan cepat muncul di wajahnya ketika dia melihat sosok kurus ini. Jantung kelompok dokter peri kecil bergetar ketika mereka mendengar suaranya. Mata mereka dengan cepat melihat ke atas dan memang melihat sosok yang sangat akrab. Segera, beberapa dari mereka menghela nafas lega. Aku sudah mengatakan bahwa itu tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk tidak bisa melewati rintangan kedua ini dengan kekuatannya. Beban berat di hati Ye Zong terangkat saat ini saat dia tertawa. Xiaoyan, yang berjalan keluar dari pintu ruang besar, tiba-tiba memalingkan matanya sementara semuanya menghela nafas lega. Dia segera tersenyum dan mengangguk ke grup. Orang ini... Dokter peri kecil tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan lembut, tanpa daya ketika dia melihat penampilan Xiaoyan yang energi. Xiaoyan tanpa sadar sedikit linglung saat mendengar suara keras sekitarnya dari tengah alun-alun. Waktu yang dia habiskan di dalam pil realem memang tenang, tapi sepertinya itu kurang sesuatu. Baru sekarang dia pergi, dia menyadari bahwa itu pil realem tidak memiliki orang. Mata Xiaoyan menyapu ke segala arah saat dia berdiri di alun-alun. Dia melihat ke pintu besar spasial yang masih terus-menerus memuntahkan orang. Matanya tanpa sadar menjadi sedikit terkejut. Angka-angka di alun-alun ini mencapai setidaknya 1000. Dia tidak berharap banyak orang akan bertahan setelah 2 putaran eliminasi. Sebuah pertemuan alkemis yang melibatkan angka-angka semacam itu adalah sesuatu yang bahkan grand pertemuan saat itu masih jauh dari bisa dibandingkan dengannya. Tentu saja, ini bukan hanya dari segi angka. Ada juga perbedaan dalam kualitas. Setiap orang acak di tempat ini akan dengan mudah dapat menjadi juara dari Grand Meeting Alkemis. Mata Xiaoyan yang menyapu tiba-tiba berhenti di kursi tertinggi di alun-alun sesaat kemudian. Tempat itu mengandung aura yang sangat besar yang menyebabkan Xiaoyan merasakan tekanan. 3 kepala raksasa dari menara pil ya. Mata Xiaoyan menyapu ketiga sosok itu. Dia sedikit terkejut karena dia menemukan wanita cantik di Cheongsam, yang belum pernah dia temui sebelumnya, dengan hati-hati mempelajarinya. Meskipun Xiaoyan belum pernah bertemu wanita cantik ini, dia menyadari statusnya hanya dari tempat dia berdiri. Jantungnya sedikit terkejut. Keberadaan tingkat ini bukanlah seseorang yang saat ini dia bisa menyinggung. Oleh karena itu, dia tidak berani menjeda matanya terlalu lama. Yang dia lakukan hanyalah melirik sebelum dengan cepat mengalihkan pandangannya. Apakah dia Xiaoyan? Murid Yao Chen? Wanita cantik itu menatap Xiaoyan dari platform tinggi, yang memiliki perhatian semua orang, sebelum dia tiba-tiba bertanya. Haha, yuk, dia Xiaoyan. Xuan Kongzi di samping tersenyum dan mengangguk. Matanya menyapu Xiaoyan dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Terkejut keluar dari mulutnya. Sudahkah kamu menemukannya? Riak rohani orang kecil ini tampaknya sedikit tidak biasa. Jika aku menebak dengan benar, dia seharusnya sudah menyentuh negara jiwa. Wanita cantik itu sedikit tersenyum dan berbicara dengan lembut.
Itu memang memiliki penampilan negara jiwa. Elder berkulit gelap di sampingnya juga mengangguk dengan cara yang agak keras. Kejutan melintas di wajahnya saat dia berkata, penglihatan orang tua Yao Chen ini benar-benar baik. Bagaimana iri? Jika dia benar-benar telah maju ke negara jiwa, bahkan Cao Ying dan Dan Chen akan memiliki beberapa kesulitan mengalahkannya dalam pil ini. Wanita cantik itu tertawa. Xuan Kongzi mengangguk. Xiao Yan tidak memberinya perasaan seperti itu ketika dia terakhir bertemu dengannya. Jelas, transformasi semacam ini harus terkait dengan perjalanan ke alam pil ini. Oh, mungkinkah sangat sulit untuk mengalahkan orang tua itu sekali? Pintu ruang di alun-alun terus beriak selama hampir setengah jam sebelum akhirnya melambat. Ripple ruang terdistorsi perlahan menghilang. Pintu besar spasial sekali lagi memulihkan ketenangannya. Jumlah kompetitor di alun-alun telah meningkat secara signifikan pada saat pintu ruang tertutup. Ini menyebabkan hati Xiao Yan sedikit terkejut. Orang-orang ini tampaknya adalah alkemis luar biasa yang datang dari seluruh benua Douqi. Seseorang harus melangkahi kepala semua orang ini untuk menjadi juara pil gathering. Orang itu harus naik selangkah demi selangkah sampai mereka mencapai puncak. Alun-alun yang awalnya berisik menjadi jauh lebih tenang saat pintu ruang besar tertutup. Semua orang tahu bahwa itu apa yang terjadi selanjutnya akan menjadi acara utama dari pertemuan pil ini. Mata Xuan Kongzi menyapu alun-alun dari panggung yang tinggi. Batuknya yang lembut bergema di sisi telinga semua orang, menyebabkan mata semua orang berkumpul di atasnya. Pertama-tama, selamat untuk kamu semua yang mampu berdiri di sini. Kamu semua telah melewati babak eliminasi kedua, namun, kamu semua harus menyadari bahwa itu putaran berikutnya. Ini adalah acara terpenting dari pertemuan pil. Orang yang bisa bertahan sampai akhir akan menjadi juara kali ini. Platform batu di langit adalah tahap untuk kamu lakukan. Semoga, kamu akan dapat melepaskan momen terindah dalam hidup kamu di tempat itu. Kemuliaan akan lahir di tengah kalian semua. Ucapan singkat ini seperti percikan yang menyalakan peledak. Tiba-tiba, tanah terbuka direbus. Pertemuan termegah di dunia alkemis akhirnya tiba pada saat ini.